Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ba'd wa ala. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Kali-kali kita live malam. Biasanya sore ya, tapi baru sempatnya sekarang, nggak apa daripada nggak sama sekali. Oke, pada kesempatan kali ini kita ngobrol apa ya? Yaitu tentunya nggak jauh-jauh dari Quran ya. Oke, mungkin kali ini kita ketengahkan yang perlu kita ketahui dari Quran kali ya. Apa-apa yang perlu kita ketahui dari Quran. Ini panjang sih, tapi ya ada cukupnya aja yang sekarang ya. Ya teman-teman, kita tahu ya bahwa Quran itu adalah pedoman bagi manusia ya, petunjuk dan juga rahmat bagi kaum yang meyakininya gitu ya. Pedoman bagi manusia, petunjuk dan juga rahmat bagi kaum yang meyakininya, seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah ke-45 ayat ke-20-nya ya. Surah apa tuh? Al-Jathiyah ya, surah ke-45 ayat ke-20-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Mana sih, kita bisa tampilin nggak ya ininya ya? Oh nih bisa nih teman-teman ya, ayatnya nih ya. Oke, nah kata Allah, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah ya, jadi oh iya, kita ada dalilnya nih ya, bahwa ternyata Quran itu adalah pedoman gitu ya. Oke, apalagi yang perlu kita tahu dari Quran? Nah ini udah mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan kelihatan ya ininya ya. Ya, Al-Quran itu diturunkan teman-teman untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Oh ya, ternyata Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Nih berarti yang suka berselisih, saatnya kita mendekat sama Quran ya. Kita bisa lihat di Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 213-nya dan surah ke-16 ayat 64-nya. Baca kata itu ya. Warnanya merah nih ya. Kelihatan insyaallah ya. Oke, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Oke, apa kata Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 213 ini? Nah, kata Allah, manusia itu adalah umat yang satu. Nah, tapi setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Untuk apa? Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ya, jadi Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan ya di antara manusia.
Ya, dilanjutin lagi, tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Tapi karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, ya. Jadi clear ya bahwa sebenarnya Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Oke, sekarang kita cek di Quran surah 16-nya ayat ke-64-nya, ya. Quran surah ke-16 surat An-Nahl ayat ke-16-nya. Apa kata Allah? Kelihatan ya teman-teman ya? Boleh kelihatan nggak ya? Ininya ayatnya. Oke, coba kita cek dulu. Ada nggak ya? Mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjut An-Nahl ayat 64 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Oke, ya. Apa kata Allah di Quran surah An-Nahl ayat ke-64 ini? Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, itu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Lihat ya. Agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman, ya. Jadi tadi ada ya petunjuk dan rahmat ya. Sama dengan yang di awal tadi ya. Tapi yang jelas ayat ini menginformasikan sama kita bahwa Quran itu diturunkan, ya, salah satu fungsinya adalah untuk tadi menjelaskan tentang kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi Quran diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Yuk, back to Quran ya. Oke, next apa lagi teman-teman? Ya, apa yang perlu kita ketahui dari Quran? Ya, selanjutnya adalah ternyata teman-teman Al-Quran itu diturunkan supaya manusia tidak khawatir, tidak celaka ya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun gitu ya. Tapi yang jelas ini ya biar manusia itu tenang dan senang ya, nggak khawatir ya, artinya tenang ya, nggak celaka juga gitu ya. Apa ininya ayatnya? Coba kita cek ya teman-teman di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-38-nya. Nah ini sebenarnya runtutan ya dari kisah ayahanda Adam ya. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Oke. Kami berfirman, ya, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, ya, hudan, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, sekarang tinggal kita nih, kita mau ngikutin petunjuknya apa enggak gitu ya. Ya. Mana tuh? Itu dia. Sorry. Sekarang tinggal kita mau ngikutin petunjuk Allah apa enggak gitu ya. Nah, kita tahu setiap nabi ya, setiap rasul tuh punya hudannya ya. Nah, tapi Nabi Adam dikasih petunjuk, Nabi Nuh dikasih petunjuk, Nabi Musa, Nabi Isa. Begitu juga dengan Rasulullah gitu ya. Ya, kita apa nih? Petunjuk kita sebagai umatnya Rasulullah yaitu Quran ya. Syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Quran hudan ya.
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, saat kita mengambil Quran itu sebagai petunjuk, ya, kita ambil Quran itu sebagai petunjuk, maka apa janjinya? Janji Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Tidak ada kekhawatiran atas mereka, artinya dia tenang, ya. Walahum yahzanun, dan mereka nggak bersedih hati, artinya dia senang, ya. Jadi Quran itu benar-benar bikin kita itu tenang dan senang, ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun, gitu ya. Nah, jadi Quran itu diturunkan supaya kita itu tidak khawatir, nggak celaka juga, gitu ya. Nah, itu Al-Baqarah 38, ya. Ini karena dari runtutan bisa dimundurin lagi ke ayat sebelumnya, gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, ini ya, Quran surat ke-20, Quran surat Thaha. Apa kata Allah di sini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Masyaallah, ya. Kalau tadi fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kalau ini fala yadhillu wa la yashqa, ya. Allah berfirman, turunlah kaum berdua dari surga bersama-sama. Nah, sama atau mirip ya kayak tadi, ya. Kayak di Al-Baqarah 38, sebagian kamu jadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk, sama kayak tadi, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, kata Allah, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak pengen sesat, nggak pengen celaka, silahkan diambil petunjuknya, ya, dari Allah itu berupa petunjuk di Quran, gitu ya. Maka jika datang kepada petunjuk daripadaku, Quran, ya, petunjuk Quran, yaudah, ambil petunjuknya, maka kita nggak akan terlabeli, nggak akan sesat dan tidak akan juga celaka, gitu ya. Dan sebaliknya, berarti kalau misalkan kita pengen tersesat dan pengen celaka, pengennya nggak ada kayak gitu, ya. Silakan jauh-jauh dari Quran, gitu ya. Kalau kita pengen tidak tersesat dan tidak celaka, ya udah, ambil petunjuk Qurannya, ya, dekat-dekat lagi dengan Quran. Oke, next. Oh, ini banyak nih ayat-ayatnya, ya. Teman-teman, apa yang perlu kita ketahui dari Quran? Ternyata Quran itu di dalamnya banyak banget ayat-ayat tentang perumpamaan, ya. Jadi jangan kaget, gitu ya. Kok ada perumpamaan-perumpamaan terus sih, banyak banget, gitu ya. Ya, kita ambil beberapa sampelnya, ya, teman-teman. Pertama kita lihat di Quran surat 39, surah Az-Zumar ayat ke-27-nya. Ya, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Ya, kata Allah, sesungguhnya, ada qad lagi, ya. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan, masal, ya. Misal, ya, macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran, supaya mereka ingat. Ya, karena juga ingat, ya, dapat pelajaran juga, biar gampang, ya. Kan kita kalau misalnya dikasih contoh, diumpamakan sama guru kita, sama dosen siapa, gitu ya, kan lebih gampang masuk, ya, harusnya, ya. Dikasih contoh, gitu ya, dikasih permisalan, gitu ya. Dia itu pintar banget kayak apa, dimisalkan, gitu ya. Nah, di Quran juga seperti itu. Banyak kita jumpai perumpamaan-perumpamaan supaya kita itu gampang ingatnya, gampang mengambil pelajarannya, gitu ya. Gitu. Jadi dikasih misal, gitu ya, percontohan, perumpamaan. Ada lagi, misalkan di surah ke-18 nih yang kemarin dan mungkin hari ini kita baca, ya. Ayat ke-54-nya, teman-teman.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Ya, diulang-ulang lagi ya teman-teman ya. Ya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah, banyak jidalnya. Ya. Ah nggak gini, ah nggak gitu ya. Makanya dikasih banyak perumpamaan ya. Oke, apalagi? Oh, banyak nih. Ya, di surah ke-17 ayat 89-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan, ya, matal. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Dikasih perumpamaan tapi malah begitu gitu ya. Oke, lagi surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat ke-21-nya. Ya, lagi-lagi menginformasikan sama kita bahwa Quran itu ya di dalamnya banyak perumpamaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Tuh. Ya, la'allahum yatafakkarun. Supaya mikir ini. Oh, kenapa diomongin gunung ya? Apakah gunung itu apa-apa gitu ya. Jadi dikasih permisalan itu supaya kita mikir, kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih kayak gini gitu ya? Kenapa sih Allah itu di salah satu ayat Quran ya Allah memilih perumpamaan nyamuk misalkan ya di Quran tuh coba kalau bisa bikin dah nyamuk gitu kan ya. Kalau buat yang orang yang mikir tuh luar biasa ya Allah menciptakan nyamuk ya, luar biasa sekali teman-teman pernah ini nggak mikirin nggak kenapa Allah ngasih perumpamaan di Quran itu nyamuk gitu? Coba bikin nyamuk bisa nggak? Ya mungkin kalau misalkan kita ngobrol sama pemahat gitu ya, pemahat patung atau pemahat kayu gitu ya. Kalau kita minta untuk pahatin ini dong gajah gitu ya. Mungkin dia bisa gitu ya, gede terus detailnya juga mungkin bisa mengagumkan. Tapi coba deh kita bilang sama pemahat itu, "Bang, bikin nyamuk." Gitu. Mikir kayak gede gimana gitu ya. Kalau dengan skala ini ya 1:1 misalkan. Dan kalau kita pikirin nyamuk luar biasa ya. Nyamuk itu kecil. Terus dia itu kan pasti punya pembuluh darah gitu ya. Ada organnya, ada organ pencernaannya gitu ya. Di dalamnya ada kumannya, ada bakterinya. Terus gede apa gitu ya. Masya Allah ya Allah bisa menciptakan bakteri di usus nyamuk gitu. Kalau kita mikir, Masya Allah ya, dalam penciptaan nyamuk itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah juga gitu ya. Keren gitu ya. Maksudnya kebayang gak sih nyamuk kecil, terus dia punya kelamin misalkan, di kelaminnya itu ada uratnya ada, kebayang ya. Perumpamaan-perumpamaan yang Allah kasih, coba deh bikin nyamuk bisa nggak gitu ya. Masya Allah ya. Tapi yang jelas yang perlu kita tahu dari Quran bahwa Quran itu tadi ya di dalamnya banyak ayat-ayat perumpamaan ya. Jadi tadi buat supaya kita itu gampang inget
pelajar gampang inget ya, makanya dikasih perumpamaan. Terus ini yang terakhir nih, supaya kita tuh berpikir gitu ya, Allah kok ngasih perumpamaan itu gitu ya, kenapa nggak perumpamaan yang lain gitu ya. Nah itu memang butuh mikir. Nah, dan yang panjang nih ternyata di Quran itu di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Pernah dengar kan teman-teman ya, muhkamat mutasyabihat ya? Oke, itu ada di Quran surah Surah 3 Al-Imran ayat ke-7. Ya, panjang ya. Tapi coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Oke. Apa kata Allah dalam Quran surah ketiga ya, ayat ke-7 ini? Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran ini kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman pada ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Tuh ya teman-teman, lagi-lagi dalam mempelajari Quran ya akalnya mesti dipakai juga gitu ya. Akalnya mesti dipakai juga. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan tadi ayat itu ada dua gitu ya, ada muhkam, ada mutasyabih. Yang dimaksud muhkam itu adalah yang maknanya itu jelas gitu ya, nggak rancu, nggak tersembunyi lah ya. Yang ada kata as-sama, al-ard gitu ya, ada langit, bumi, bintang, gunung, pohon gitu ya. Itu yang maknanya itu memang bahasanya denotatif gitu ya, kalau mungkin yang mendekati. Sedangkan kalau mutasyabih itu ayat yang maknanya itu samar dan tersembunyi gitu ya. Bisa jadi maknanya apa ya gitu ya, dari kebanyakan manusia tuh kita nggak tahu. Nggak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang kalau kata para itu yang kokoh keilmuannya gitu ya. Misalkan ayat-ayat yang bersifat global tapi nggak dirinci gitu ya, nggak dirinci, seperti misalnya kayak waqimus shalah gitu ya, dari karena sholat itu rincinya gimana gitu ya. Atau misalkan huruf muqatta'ah gitu ya, alif lam mim gitu ya. Itu ayat-ayat yang mutasyabihat gitu ya, yang perlu nanya lagi, perlu belajar lagi ya sama yang orang-orang yang Allah ridhoi untuk mendapatkan ilmunya gitu ya. Oke. Nah, dari tadi ngomong-ngomong beberapa kali yang akal gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ternyata mempelajari Al-Qur'an itu harus menggunakan akal, dan always gitu ya, harus selalu menggunakan akal. Nah, ini menarik teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa lebih fokus di sini ya. Yang pertama, di Quran surah 14 surah Ibrahim ayat ke-52-nya
Ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza balaghun lin-nasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid. أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Ya, kata Allah, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, ya, penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Waliyadzakkaru ulul albab, gitu ya. Yang di note itu adalah orang-orang yang berakal yang mengambil pelajaran. Berarti ya apa namanya? Ya kalau kita mau mengambil pelajaran di Quran, maka kita harus menggunakan akal, ya. Nah, ini yang lebih apa namanya? Lebih clear, gitu ya. Di Quran surat Yunus surat 10 ayat cepek, ya. 10 ayat 100, teman-teman. 10 ayat 100 kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah nih, aduh, masya Allah ya, Allah udah kasih kita akal, ya, dan ketika akal itu nggak dipakai, nggak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka apa yang didapat? Kemurkaan Allah, ya, kemurkaan Allah kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ayo wake up kita pakai akal kita, ya. Khususnya dalam memahami Al-Quran, ya. Karena Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita nggak termasuk, ya, nggak termasuk orang yang tidak mempergunakan akalnya, maksudnya. Terakhir ada tadi tadi kan 10 ayat cepek, sekarang ayat 5, surah 5 ayat cepek juga, gitu ya. Sama ayatnya ayat cepek, tapi ini ayat surah Al-Maidah, ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Ya, kata Allah, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Insya Allah, ya. Jadi gunakan akal, ya, gunakan akal ketika mempelajari Al-Quran. Oke. Jadi mungkin itu dulu kali, ya, yang bisa kita ini. Sebentar, saya dulu. Ya, yang bisa kita obrolin hari ini, malam ini. Nanti kita lanjut lagi, ya, tentang kayaknya sih masih melanjutkan yang perlu kita ketahui dari Al-Quran, gitu ya. Nah, sebagai resume teman-teman, jadi kita tahu Al-Quran itu adalah pedoman bagi manusia, ya. Kita manusia kan, ya. Atau kita ini alang-alang. Kita manusia, berarti petunjuk kita adalah Quran, ya. Dan enggak hanya sebagai pedoman, Quran juga petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya, yang beriman sama Quran. Nah, kita beriman enggak, ya? Beriman, insyaallah. Ya, ada di Quran surah 45 ayat 20, ya, 45 20.
Sebentar. Nih. Nah, selanjutnya ya, ternyata Quran itu juga diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia ya. Manusia memang tukang berselisih gitu ya. Seneng banget berselisih gitu ya. Makanya Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Kita bisa lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 213 dan surah An-Nahl ya, surah ke-16 ayat ke-64-nya ya. Tuh, terus Al-Qur'an itu diturunkan supaya manusia fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, enggak khawatir dan enggak celaka ya. Quran itu diturunkan supaya kita tuh tenang dan senang gitu ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 38, Quran surah Toha ayat 123 ya. Selanjutnya Al-Quran di dalamnya itu banyak ayat-ayat perumpamaan ya, ayat-ayat diumpamakan supaya apa sih? Supaya kita gampang ngingetnya, supaya kita gampang dapat pelajarannya ya. La'allahum yatadzakkarun, supaya kita juga la'allahum yatafakkarun ya, supaya kita mikir ya, kenapa Allah itu memberikan perumpamaan itu gitu ya. Terus Quran juga di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, dan kita nggak boleh beriman pada salah satunya aja, harus dua-duanya gitu ya. Muhkamatnya beriman, mutasyabihat juga beriman gitu ya, nggak boleh salah satunya aja ya. Quran surah 3 Ali Imran ayat ke-7-nya ya. Terus Quran ya, mempelajari Quran itu harus selalu menggunakan akal, harus terus selalu menggunakan akalnya. Quran surah 14 ayat 52 ya, supaya agar orang-orang berakal itu ngambil pelajaran ya. Waliyadzakkaru ulul albab gitu ya. Terus surat 10 ayat cepek ya, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun ya. Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya, hati-hati ya. Terus ayat surah kelima ayat cepet juga sama ya. Orang-orang berakal itu lah yang mendapat keberuntungan ya. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita ketengahkan pada kesempatan kali ini. Kita insya Allah lanjut lagi nanti ya. Ada beberapa hal lagi terkait dengan apa-apa yang kita bisa kita ketahui ya, agar kita tuh nanti tidak memperoleh informasi yang benar gitu ya. Tadi baru sampai ini ya, mempelajari Al-Quran harus selalu menggunakan akal. Nanti kita Al-Quran itu nggak nyusahin, Al-Quran itu nggak membuat kehidupan sempit, Al-Quran itu banyak ayat yang diulang-ulang, macam-macam ya. Nanti di next ya, di next live insyaallah. Oke teman-teman, makasih banget semua yang udah gabung, udah nyimak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.